الحمد لله الذي جعل الأعياد بالأفراح والسرور وضعف للمتقين جزيل الأجور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مطهر مبرور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يرجون تجارة لن تبور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العلي العظيم. Jamaah sekalian, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, di siang hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan salat Jumat yang kita lakukan di siang hari ini semuanya dan ibadah-ibadah yang lainnya insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kehadiran junjungan alam Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'ina ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan fi yaumil qiyamah kelak nanti kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai khatib Al-Fakir berwasiat kepada saudaraku sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan amaliyah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Takwa yang bisa melaksanakan segala macam perintah-perintah Allah, dan takwa yang mampu meninggalkan segala macam apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga sampai akhir hayat kita di dunia kita dijadikan hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ketika kemudian melihat kondisi kita, muasarah kita, maka di antara muasarah yang baik adalah kita harus bantu-membantu. Maka Allah kemudian mensyariatkan apa yang namanya hadiah saling memberi kepada sesama. Maka Allah kemudian mensyariatkan sedekah agar muasarah kita baik, yang kaya membantu yang miskin, yang mampu membantu yang lemah. Oleh karena itulah maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat, memberikan aturan, memberikan anjuran, bahkan kewajiban kepada kita di bulan Dzulhijjah kita melaksanakan apa yang namanya Idul Kurban. Nama lain daripada Idul Adha. Idul Adha yaitu adalah hari di mana kita menyembelih. Idul Kurban pun begitu maknanya. Dan selepas kita menyembelih hewan kurban itu, maka kita akan berikan hewan kurban itu kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan kita, sebagai belas kasihan kita, sebagai tali persaudaraan kita kepada sesama manusia. Saudaraku sekalian, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, haruskah kita melaksanakan kurban? Apakah kemudian landasan kita yang seakan-akan itu menjadi wajib kita melaksanakan kurban?
Apakah yang menguatkan kita untuk kemudian kita melaksanakan ibadah kurban? Saudaraku sekalian, minimal itu kurang lebih ada 5 alasan kenapa kita kudu berkurban. Kenapa kita dianjurkan berkurban? Kalau kita bicara anjuran, maka yang paling baik yang kita laksanakan adalah melaksanakannya, bukan meninggalkannya. Apakah lagi itu hukumnya wajib? Maka tidak ada pilihan selain melaksanakan apa yang diperintahkan. Al-aslu fil amri lil wujub. Saudaraku sekalian, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang pertama kenapa kita kudu berkurban? Yang pertama adalah bahwa kurban itu simbol syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyukru 'ala Allah. Kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Wallahu ta'ala a'lam bimuradih. Hanya Allah yang mengetahui maksud sesungguhnya daripada firman-Nya tersebut, kurang lebih seperti ini. Ketika kita memahami ayat ini, membuka penjelasan para ulama, bahwa ulama mengatakan kalau kita mau mencoba hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari mulai kita bangun tidur sekecil itu sampai kita tidur kembali, bahkan dari mulai kita dilahirkan ke alam dunia sampai kita meninggalkan dunia ini, nikmat-nikmat Allah itu yang begitu besar sehingga profesor pun akan menghitungnya, tidak akan mampu untuk menghitungnya. Insinyur kelas tinggi pun tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka Allah tahu ketika kita sudah dikasih banyak nikmat, maka Allah mengatakan innal insana lazalumun kafar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia itu sering melakukan atau kadang melakukan perbuatan zalim dan sering melupakan daripada syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku sekalian, bahwa kurban itu adalah syariat yang bersih. Kurban itu adalah syariat yang dibawa, yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surah yang kedua pada ayat 135-nya, Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kau mau tahu bahwa Ibrahim itu adalah orangnya lurus, bahwa Ibrahim itu adalah patut kita ikuti ajarannya, maka ajaran kurban adalah syariat Nabi Ibrahim. Di dalam syariat Nabi Muhammad SAW kita mengikutinya. Saudaraku sekalian, Nabi Ibrahim adalah seorang abul anbiya, bapaknya dari para nabi-nabi yang ada di dunia ini. Alhamdulillah, kalau kita bisa mengikuti syariat beliau lantaran kita melaksanakan kurban, insyaallah kita salamah fid dunya wa salamah fil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, jamaah salat Jumat yang berbahagia, yang ketiga, saudaraku sekalian, alasan kita kemudian kudu melaksanakan kurban, yaitu adalah kita meninggalkan kecintaan kita terhadap dunia ini. Berapa banyak harta yang kita punya, berapa banyak kemudian aset yang kita punya, selama aset itu tidak kita berikan, tidak kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka harta itu bukan menjadi penolong kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi nanti akan pengganggu kita, kemudian kita gagal untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bicara tentang dunia ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau menjelaskan bahwa aku dan dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
itu adalah tidak ada kaitannya sama sekali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mathali, dan aku perumpamakan antara aku dengan dunia, kamathalul rakib, sama seperti seorang pengendara, saudaraku sekalian, sama seperti seorang pengembara zalla tahta syajar, yang kemudian dia berteduh di bawah pohon tersebut, dan ketika kemudian hari sudah tidak terik lagi, kemudian roha, kemudian dia pergi, wa tarakaha, dan meninggalkan pohon tersebut. Itulah dunia ini. Kita tidak akan selamanya di dunia ini. Kita tidak akan kemudian abadi di dunia ini. Hanya sementara. Sama halnya seperti rakib, seorang pengendara yang berteduh di bawah pohon, dan ketika hari sudah mulai tidak terik, maka dia akan meninggalkan pohon tersebut. Begitupun kita, saat kita sekarang masih ada di dunia, kita harus ingat nanti kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Saudaraku sekalian, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada banyak alasan lagi untuk kita kemudian kudu melaksanakan kurban. Tapi yang terpenting, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Zulhijjah nanti pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, insyaallah kita bisa melaksanakan ibadah kurban sebagai sarana kita, sebagai cara kita untuk kemudian kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita membuktikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu